Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bakti Aryani Melinda Pertiwi. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar penulisan statement SQL yang dibimbing oleh Rengga Asmara, Eskom OCA. Yang pertama yaitu tujuan. Tujuannya yaitu mengetahui kemampuan dari SQL select statement. Kemudian yang kedua yaitu dapat membuat perintah SQL dengan select statement. Dasar statement SQL. Sintak dari statement SQL yaitu select distinct bintang kolom alias from tabel. Select digunakan untuk memilih kolom yang ingin ditampilkan. Kemudian yang kedua yaitu from digunakan untuk memilih tabel asal. Memilih semua kolom. Sintak dari statement SQL yaitu select bintang from departments. Maka yang keluar yaitu semua data yang ada di dalam tabel departemen seperti departemen ID, departemen name, manager ID, dan location ID. Kemudian memilih kolom yang spesifik. Sintaknya yaitu select department ID, location ID from departments. Maka yang tampil hanyalah departemen ID dan location ID. Aturan penulisan statement SQL. 1. SQL statement tidak case sensitive, artinya yaitu tidak dibedakan antara penulisan huruf kecil dan huruf besar. Yang kedua, SQL statement dapat terdiri dari lebih dari satu baris. Yang ketiga, keyword tidak bisa disingkat atau dipisah di baris yang berbeda. Dan yang keempat yaitu klausa biasanya ditempatkan pada baris yang berbeda. 5. Indent digunakan untuk memudahkan pembacaan. Default judul kolom. Default judul kolom pada ISQL Plus yaitu 1. Ditampilkan di tengah-tengah. Yang kedua dengan huruf besar atau uppercase. Kemudian jika default judul kolom pada SQL Plus yaitu yang pertama kolom karakter dan tanggal rata kiri atau left justified. Yang kedua dengan huruf besar uppercase. Ekspresi aritmatik. Suatu ekspresi yang melibatkan tipe data bilangan number dan tanggal date menggunakan ekspresi aritmatika. Sintaknya yaitu select last name salary plus 300 from employees. Maka yang tampil yaitu hanya data last name, salary, dan salary yang ditambahkan dengan 300. Operator precedence yaitu perkalian dan pembagian memiliki prioritas lebih tinggi daripada penambahan dan pengurangan. Statement SQL-nya yaitu select last name, salary, 12 kali salary plus 100 from employees. Maka yang tampil yaitu last name, salary, dan salary yang telah dikalikan dengan 12 kemudian ditambahkan dengan 100. Penggunaan tanda kurung. Penggunaan tanda kurung memiliki prioritas paling tinggi dibanding presidensi operator yang lain. Statement SQL-nya yaitu select last name, salary, 12 kali salary plus 100 from employees. Maka yang tampil last name, salary, kemudian salary yang ditambahkan dengan 100 terlebih dahulu, kemudian baru dikali dengan 12. Mendefinisikan nilai nol. Nilai nol atau kosong pada suatu kolom bisa berarti ada data yang tidak diisi atau tidak diketahui nilainya. Nilai nol tidak sama dengan 0 atau 0. Nilai nol juga tidak sama dengan spasi kosong. Maka statement SQL-nya yaitu select last name, job ID, salary, commission port from employees. Maka yang tampil yaitu last name, job ID, salary, dan commission port. Supaya nilai 0 tidak ditampilkan, digunakan fungsi NVL untuk memeriksa keberadaan nilai 0.
Menggunakan kolom alias. Judul pada tiap kolom yang ditampilkan selalu sama dengan nama kolomnya dan ditulis dengan huruf besar. Penggantian judul kolom sehingga tidak sama dengan judul default disebut kolom alias. Statement SQL-nya yaitu select last name as name, commission PCT as com from employees. Maka hasilnya seperti di bawah ini. Operator penyambungan. Nilai dari dua kolom atau lebih dapat digabungkan dengan menggunakan operator penyambungan atau seperti ini. Maka select statementnya yaitu select last name, operator penyambungan, kemudian job ID as employees from employees. Maka hasilnya seperti ini. Literal character strings. Literal dapat berupa karakter, ekspresi atau bilangan yang terdapat pada klausa select. Literal berupa tanggal atau date dan karakter harus diapit dengan tanda petik tunggal. Select statementnya yaitu select last name is a job ID as employee details from employees. Maka hasilnya seperti di bawah ini. Last name King is a job ID-nya at press. Baris yang duplikat. Perintah query akan memberikan hasil termasuk suatu nilai yang bisa muncul lebih dari satu kali. Select statementnya yaitu select department ID from employees. Maka tampilannya seperti ini. Menghapus baris yang duplikat. Untuk mengeliminasi baris ganda atau suatu nilai yang bisa muncul lebih dari satu kali digunakan keyword distinct. Maka SQL-nya seperti select distinct department ID from employees. Maka hasilnya seperti ini. Pengenalan ISQL Plus. ISQL Plus adalah SQL Plus berbasis web yang disediakan oleh Oracle. Di dalamnya kita bisa menampilkan struktur tabel, mengedit SQL statement, menjalankan perintah SQL, menyimpan SQL statement ke dalam file script, dan memanggil file script yang sudah disimpan. Logging ISQL Plus. Untuk memanggil ISQL Plus, jalankan browser. Pada jendela browser, ketik alamat http nama mesin /isql plus. Nama mesin adalah nomor IP tempat di mana database ditempatkan pada server atau pada lokal mesin. Tampilan logging ISQL Plus seperti ini. ISQL Plus Environment. Maka tampilannya seperti ini. Menampilkan struktur tabel. Untuk menampilkan struktur tabel digunakan perintah describe. Formatnya yaitu describe nama tabel. Describe employees. Maka tampilannya seperti ini. Berinteraksi dengan file script. Apa yang ditulis dalam editing window pada ISQL Plus dapat disimpan sebagai file script. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk soal nomor 1 yaitu apakah select statement yang ada pada soal dapat dijalankan dengan benar. Maka SQL statementnya kita perlu menuliskan lagi seperti pada soal yaitu select last name, job ID, salary, asal, from
employees. Kemudian kita execute. Jika benar, maka hasilnya akan mengeluarkan seperti last name, job ID, dan sal seperti di dalam perintah statement SQL tadi. Untuk soal nomor 2 yaitu temukan 4 kesalahan pada statement select yang seperti pada soal, maka kita akan ketikkan yaitu select mno, iname, enter, salary kali 12, gaji setahun, enter, from EMP. Coba kita execute, maka yang keluar yaitu error at line 2. Berarti di sini line ini salah karena salary masih terdapat di dalam perintah select. Kemudian kita beri tanda koma sebelum salary. Kemudian di sini juga tanda kali. Kita tidak menggunakan X tapi menggunakan tanda bintang untuk dikali 12. Kemudian sebagai nama di dalam tabel gaji setahun, karena dia menggunakan spasi maka kita berikan double quote seperti ini. Kemudian juga di sini salary, karena ini kita tadi login menggunakan username Tiger, maka tidak ada salary melainkan sal. Kita execute, maka akan keluar. Jadi tadi kita sudah menemukan 4 kesalahan, yaitu kurangnya tanda koma, kemudian dari sal, kemudian tanda bintang yang tadinya X, kemudian juga double quotes untuk menamakan gaji setahun. Untuk menampilkan struktur dari tabel departments, kemudian tampilkan semua datanya, maka kita menggunakan sintak dsc dep. Kemudian kita execute, maka akan keluar struktur dari tabel departemen itu seperti name, null, dan type. Kemudian kalau kita menampilkan semua data, maka menggunakan select bintang from dep, maka akan keluar semua data yang ada pada tabel departemen seperti depno, dname, dan log. Untuk soal nomor 4 yaitu tampilkan struktur dari tabel employees, kemudian buat query untuk menampilkan nomor, nama, pekerjaan, dan tanggal mulai bekerja untuk tiap pegawai. Maka yang pertama yaitu menampilkan struktur dari tabel employees, yaitu menggunakan sintak dsc emp. Kemudian kita execute, maka yang keluar yaitu struktur dari tabel employee seperti ini. Kemudian yang kedua, untuk hanya menampilkan nomor, nama, pekerjaan, dan tanggal mulai bekerja, yaitu menggunakan sintak select mno, kemudian iname, kemudian job, dan tanggal mulai bekerja yaitu hire date from emp. Maka jika kita execute akan menampilkan nama, nomor, nama, pekerjaan, dan tanggal mulai bekerja tiap-tiap pegawai.
Untuk soal nomor 5 yaitu buat query untuk menampilkan pekerjaan secara unik dari tabel employee. Maka kita menggunakan statementnya yaitu select distinct job from EMP. Kita execute, maka yang tampil yaitu pekerjaan clerk, salesman, presiden, manager, dan analis. Di sini tidak ada redundansi data, jadinya yang ditampilkan hanyalah macam-macam pekerjaan. Jadi tidak ditampilkan tiap pegawai, tiap pekerjaan. Untuk soal nomor 6 yaitu tampilkan nama pegawai digabung dengan pekerjaan dengan dipisah tanda koma dan beri judul pegawai dan pekerjaan. Maka kita menuliskan sintaknya yaitu select in name garis 2 petik koma petik 1 kemudian garis 2 job dan kita beri nama pegawai dan pekerjaan from EMP. Kemudian kita execute, maka terdapat antara pegawai bernama Sid Sumi dan pekerjaannya yaitu clerk. Kemudian juga pegawai yang bernama Allen bekerja sebagai salesman. Untuk soal nomor 7 yaitu buat query untuk menampilkan semua kolom dari tabel EMP. Semua kolom dijadikan satu dengan tanda koma sebagai pemisah. Kemudian beri judul output. Maka pertama-tama kita harus melihat dulu isi dari tabel EMP yaitu select bintang from EMP. Kemudian kita execute. Terdapat mno, in-name, job, mgr, hire date, sal, com, dan depno. Kemudian kita coba menjawab nomor 7 yaitu select mno, kemudian garis petik koma petik garis 2 kemudian in-name. Untuk mempersingkat kita copy saja, kemudian job, kemudian mgr, kemudian hire date, kemudian sal, kemudian com, dan depno from EMP. Kemudian kita execute, maka hasilnya seperti ini. Dan jangan lupa untuk memberikan judul output. Maka hasilnya yaitu seperti berikut.